Halo semuanya, gak kerasa ya kita udah di rumah aja selama hampir 7 bulan loh. Buat yang sekolah, kuliah, dan lagi bekerja, tetap semangat terus ya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri, nama saya Natasha Olivia. Hari ini, saya dan kelompok saya ingin membahas berita terupdate tentang COVID-19, khususnya di Surabaya. Nah, akhir-akhir ini, jumlah kasus positif COVID-19 di Surabaya meningkat dengan drastis, yaitu 13.590 orang. Apa ya penyebabnya? Apa jangan-jangan penyebabnya seperti ini? Bisa jadi ya, mereka tidak mematuhi protokol kesehatan Surabaya, yaitu menjaga jarak dan memakai masker. Nah, untuk lebih jelasnya, kelompok kami telah mengundang seorang narasumber untuk diwawancarai, yaitu Yoni Denali, atau yang akrab disebut dengan Mas Yoni. Beliau bekerja sebagai pemandu pariwisata atau tour guide, khususnya di daerah pegunungan. Di waktu senggangnya, Mas Yoni menjadi sukarelawan di Tim SAR Surabaya dan menjabat sebagai ketua koordinasi. Nah, berikut merupakan video wawancara kami terhadap Mas Yoni. Selamat menyaksikan. Mas Yoni, ingat Halo, kakak halo. belum Mas? Iya. Iya Mas. Ini kan kita dari Ubaya kan ya, dari Fakultas Bisnis Ekonomika. Boleh itu ya mau wawancarai Mas sebentar ya untuk penanganan COVID ini. Mungkin bisa dari perkenalan dulu. Kalau saya sendiri, Mas kenal saya kan kakak Mas. Nah, tapi saya di Ubaya itu namanya Meli Margareta. Dilanjutkan sama teman-teman saya mungkin Mas. Perkenalkan, nama saya Sharon dari Ubaya. Mohon bantuannya. Ya, perkenalkan nama saya Dia. Nah, perkenalkan juga Pak, nama saya Angel. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan aja ya Mas ya. Jadi ini saya mau bertanya, kira-kira bagaimana sih protokol kesehatan pencegahan untuk COVID-19 ini? Apakah sudah efektif belum untuk yang berada di Surabaya ini? Mungkin bisa diberikan alasannya juga. Kalau di Surabaya, saya lihat ini ya sudah lumayan tertib, sudah banyak yang pakai masker dan jaga jarak, meskipun itu masih diingatkan oleh aparat-aparat Satpol PP dan kepolisian. Kalau menurut Masnya, kira-kira pencegahan COVID-19 di Surabaya ini sudah termasuk efektif atau belum? Iya, ya sudah efektif ya. Saya lihat di banyak-banyak tempat orang berkumpul seperti di kafe-kafe itu sudah mulai dihindari, dan Satgas COVID di Surabaya sendiri sudah aktif. Bila ada yang positif langsung ditangani, segera di tracing dan lain-lain gitu. Oke, nah berikutnya Mas, mau tanya nih, mungkin ada beberapa hal yang Mas rasain kayak sebelum corona itu gimana, kayak pekerjaannya, bagaimana cara melakukan kegiatan sehari-hari, itu bisa dibandingkan nggak sebelum dan setelah terjadinya corona ini? Sebelum dan setelah corona, seperti sudah tidak ada lagi ini berkumpulnya orang-orang banyak, karena itu akan terjadi penularan corona. Dan juga jaga jarak antar orang, juga memakai masker sekarang sudah diwajibkan. Jadi itu banyak perubahan sekali sebelum dan sesudah corona ini. Dampaknya dari pandemi ini berkaitan dengan kerjaannya Mas itu gimana? Dampak pandemi bagi pekerjaan saya, kalau pekerjaan saya ya basicnya sebagai guide wisata. Jadi selama pandemi ya berdampak sekali, jadi tidak ada tamu-tamu wisata, terutama
dari luar negeri yang masuk sudah tidak ada lagi, apalagi gunung-gunung sudah ditutup mulai kemarin-kemarin gitu. Mas, mungkin aku melanjutkan pertanyaannya Mas ya. Berarti kan Mas di SAR sendiri ini sebagai relawan juga ya Mas. Berarti Mas nggak dibayar, berarti maksudnya istilahnya Mas suka relawan gitu ya di dalam SAR ini? Iya. Iya. Oke. Untuk kan kalau misalnya Mas kan ceritanya Mas ini di pekerjaan aslinya di bidang kepariwisataan di gunung-gunung Iya. gitu kan Mas ya. Mungkin dari yang saya lihat dan saya amati kemarin itu kan ada beberapa gunung yang baru aja buka. Nah terus habis itu udah banyak tuh orang-orang yang kebelet naik gunung tuh kan ya Mas ya. Jadinya numpuk di sana dan banyak yang hilang dan sebagainya. Nah itu menurut Mas bijak atau enggak Mas? Kalau menurut saya sih ya itu normal ya. Normal apalagi kalau emang hobinya naik gunung. Pandemi corona ini dimulai Maret kemarin kan, sudah 6 bulan lebih. Kalau nggak dimulai untuk aktivitas normal ya sangat sulit sekali, kan sudah lama 6 bulan ya. Tetapi yang perlu diperhatikan ya itu protokol kesehatan ya, jadi jaga jarak antar manusia dan selalu pakai masker. Itu aja protokol kesehatan yang harus diperhatikan. Kira-kira nih harapan dari Masnya nih buat kedepannya seperti apa nih setelah corona ini udah selesai? Sampai sekarang kita masih berharap, pemerintah Indonesia masih berharap supaya vaksinnya kan segera diproduksi. Sampai sekarang masih tahap pengujian kan. Kita kan, saya sendiri terutama juga mau warga Indonesia kan berharap supaya vaksin ini benar-benar teruji dan bisa mencegah masuknya virus corona, dan supaya bisa diproduksi massal dan semua warga Indonesia sudah dapat vaksinnya gitu, sehingga sudah terhindar dari virus lagi. Oke Mas, mungkin aku mau nambahin sedikit lagi Mas. Misalnya Mas dihadapkan nih sama orang-orang di depan Mas nih, maksudnya anggaplah kita ini masyarakat Indonesia. Apa sih yang mau Mas sampaikan kepada masyarakat ini untuk tetap menaati peraturan COVID atau mungkin sebagainya gitu? Ya, harapannya semua warga Indonesia ini selalu patuh dengan protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga diri, jaga jarak, tidak bersentuhan. Jadi kita pakai masker itu kan berarti kita takut ketularan sama orang lain. Bisa dibalik, kita pakai masker itu kita juga takut menularkan kalau memang kita itu OTG ya. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Udah. Makasih ya Mas. Makasih banget. Iya. Virus COVID-19 saat ini semakin merebak, sehingga membuat kekhawatiran pun kian memuncak. Pemerintahlah yang seharusnya bertindak lebih sigap agar dapat memiliki keamanan dan solusi terbaik di saat krisis wabah seperti ini. Karena pemerintah dengan orang-orang yang dimilikinya memiliki peran melalui tugas dan fungsinya masing-masing agar dapat membuat keamanan dan keselamatan untuk rakyatnya. Saat ini, pemerintah bersama berbagai pihak terus bekerja keras untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Presiden juga telah menegaskan bahwa keselamatan rakyat yang menjadi prioritas utama dalam penanganan COVID-19 ini. Namun, asumsi ini hanyalah suatu mimpi belaka. Mengapa demikian? Karena
Jika kita mencermati hal ini secara mendalam, seluruh tindak tanduk pemerintah cenderung hanya melakukan penanganan biasa dalam menghadapi wabah ini. Hal ini dibuktikan dengan angka kasus pasien yang positif terinfeksi virus corona di Indonesia semakin meningkat. Keterlambatan pemerintah dalam melakukan lockdown karena mempertimbangkan berbagai akses ekonomi inilah yang menyebabkan pasien yang positif terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih mementingkan untung rugi bisnis dibandingkan total perlindungan terhadap rakyatnya. Tetapi, terlepas dari itu semua, kerjasama seluruh masyarakat Indonesia lah yang paling penting untuk memutus rantai penularan virus COVID-19. Dengan menaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat berpergian, menjaga jarak dengan orang lain, dan tetap di rumah saja saat tidak memiliki kepentingan untuk keluar, akan sangat membantu pemerintah dalam mencegah peningkatan kasus COVID-19 ini dan memutus rantai penularan virus COVID-19. Maka dari itu, mari bersama-sama melawan COVID-19.